Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian jauh pembacaannya dari Keluaran 8 sampai 11, dan hukum yang keempat ini biasa disebut ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Selamat tunai. Shalom. Salam. Selamat tunai. Ya baik saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di poin yang pertama, yaitu bagaimana hari Sabat itu diubah dari Sabtu menjadi Minggu. Dan minggu lalu kita sudah belajar beberapa hal, dan terakhir kalinya kita belajar dari satu poin, yaitu sejak kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Kristen sudah berbakti pada hari pertama atau pada hari Minggu. Jadi sejak Yesus bangkit, orang-orang Kristen sudah berbakti pada hari pertama atau pada hari Minggu. Dan yang teks pertama yang kita pelajari pada waktu itu adalah Kisah 20 ayat 7, bagaimana di situ dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu. Jadi Paulus dan orang-orang di sana pada waktu itu, pada hari pertama dalam minggu itu mengadakan suatu perkumpulan untuk memecah-mecahkan roti. Dan ini pasti adalah suatu kebaktian, dan ini juga merupakan suatu perjamuan kudus, dan itu artinya itu merupakan suatu kebaktian. Dan itu merupakan salah satu teks yang kuat untuk mendukung bahwa sejak kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Kristen mula-mula sudah melakukan kebaktian pada hari Minggu. Itulah sebabnya Sabat yang Sabtu sudah berubah menjadi Minggu sejak kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan poin yang kedua atau teks yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah 1 Korintus 16 ayat 2. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan mengumpulkan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi di sini dikatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Ini hari apa? Ini hari Minggu. Karena hari ketujuh adalah hari Sabtu dan hari pertamanya adalah hari Minggu. Karena itu di sini jelas mengatakan bahwa hari pertama dari tiap-tiap minggu. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat ini, coba kita perhatikan sekali lagi 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Di situ ada kata di rumah. Nah, saudara-saudara sekalian, kata-kata di rumah yang ada di 1 Korintus 16 ayat 2 ini sebenarnya bukan salah terjemahan, tetapi juga tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya adalah kalau memang harus simpan di rumah, karena di sini dikatakan menyisipkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Ini semacam persembahan. Nah, kalau ini disimpan di rumah, mengapa mereka harus mengumpulkan pada hari pertama? Kalau persembahannya dikumpulkan, mengapa hanya hari pertama dalam tiap-tiap minggu? Itu kan rumah mereka. Mereka seharusnya bisa menyimpannya setiap hari, kapanpun itu, selain dari hari pertama di tiap-tiap minggu. Kalau memang di rumah, kenapa hanya tiap minggunya hanya pada hari yang pertama? Karena itu ini merupakan suatu
kata-kata di rumah ini adalah seharusnya tidak ada atau dihapuskan. Karena memang di dalam versi bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, baik King James, RSV, NIV, NSB, ASV, dan New King James, itu sebenarnya tidak mempunyai kata-kata itu. Jadi hanya Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang mempunyai kata di rumah, dan tidak tahu ini diambil dari mana. Dan karena itu semua Alkitab berbahasa Inggris itu tidak mempunyai kata-kata itu, dan itu pasti merupakan sesuatu yang salah. Dan karena itu seharusnya kata-kata di rumah itu tidak ada. Jadi seharusnya pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi penyimpanan itu bukan di rumah atau di seadanya rumah, karena sekalipun mereka berbakti masih di rumah-rumah jemaat pada waktu itu, tapi itu bukan suatu pengumpulan di rumah masing-masing seperti kita di rumah kita masing-masing. Tapi ketika mereka berkumpul di satu rumah di mana mereka berbakti di tiap minggu di hari yang pertama itu, nah disitulah mereka harus mengumpulkan atau menyisihkan apa yang mereka punya. Adam Clark mengatakan seperti ini: kelihatan dari seluruh bagian ini bahwa hari pertama dari minggu yang merupakan Sabat Kristen adalah hari di mana pertemuan-pertemuan agama utama mereka dilakukan di Korintus dan gereja-gereja Galatia. Dan karena itu, di semua tempat di mana kekristenan tersebar, ini merupakan argumentasi yang kuat untuk memelihara hari Sabat Kristen. Jadi orang-orang Kristen mula-mula, yaitu jemaat-jemaat di Korintus, sudah melakukan ini, yaitu mereka berbakti di hari Minggu, dan ini merupakan argumentasi yang kuat untuk memelihara hari Sabat Kristen yang adalah hari Minggu. Jadi bukan lagi hari Sabtu seperti sabatnya orang Yahudi, tapi hari Minggu. Charles Hort, dia mengatakan seperti ini: jika Paulus mengarahkan uang ini untuk disimpan di rumah, mengapa hari pertama dari minggu dipilih? Kenapa tidak hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sebagainya? Kenapa harus hari Minggu? Ini tidak bisa tidak kalau ini adalah suatu pengumpulan atau suatu kebaktian yang mereka lakukan di tiap-tiap minggu. Adalah jelas bahwa hari pertama pasti memberikan suatu fasilitas khusus untuk melakukan apa yang diperintahkan di sini. Satu-satunya alasan yang bisa diberikan untuk mengharuskan hal itu dilakukan pada hari pertama dari minggu adalah bahwa pada hari itu orang-orang Kristen terbiasa untuk bertemu, dan apa yang tiap orang telah sisihkan dari keuntungan mingguannya bisa disimpan, yaitu dimasukkan ke dalam perbendaharaan umum dari gereja. Jadi mereka mengumpulkan persembahan karena ada pertemuan di hari pertama di tiap-tiap minggu, dan mereka mengumpulkan apa yang menjadi keuntungan mingguannya atau uang yang mereka dapatkan selama satu minggu itu, dan mereka kumpulkan untuk keperluan pelayanan dan untuk membantu orang-orang lain juga atau jemaat-jemaat lain di Yerusalem pada waktu itu. Dan karena itu, ini pasti adalah suatu kebaktian. Nah, berbakti pada hari Minggu ini sudah mulai sangat awal, dan beberapa penafsir mengatakan bahwa sejak awal abad kedua, seluruh gereja sudah meninggalkan Sabat Yahudi dan menggunakan hari Minggu sebagai hari Sabat atau hari kebaktian. Jadi sejak awal abad kedua, sebenarnya Sabat itu sudah menjadi Sabat Kristen atau hari Minggu, karena melakukan kebaktiannya bukan lagi seperti Sabat orang Yahudi, tapi sebagai Sabat Kristen, yaitu hari Minggu. Nah,
Anehnya masih ada juga gereja yang sampai saat ini melakukan apa yang sebenarnya sudah berubah. Sabatnya sebenarnya sudah berubah dari Sabtu ke hari Minggu, tapi tetap juga masih ada gereja yang masih melakukan sabat hari Sabtu atau berbakti atau beribadah di hari Sabtu. Sedangkan di awal abad kedua, seluruh gereja sudah meninggalkan Sabat Yahudi, yaitu yang hari Sabtu itu. Tapi gereja ini yang muncul di abad ke-17, mereka baru muncul abad ke-17, tapi terus melakukan praktek dengan masih menggunakan sabat orang Yahudi. Sedangkan itu sudah ditinggalkan bahkan sejak awal abad kedua. Keuniversalan seperti ini tidak mungkin terjadi kalau hanya orang-orang Kristen tertentu yang mengubahnya. Bahkan saya berpendapat tidak akan mungkin terjadi seandainya hanya sebagian dari rasul-rasul yang mengubahnya. Ini terjadi secara universal. Artinya seluruh gereja, semua orang Kristen sudah meninggalkan sabat Yahudi. Jadi sejak awal abad kedua, semuanya gereja secara universal itu melakukan kebaktian itu pada hari Minggu. Dan hanya gereja ini yang satu-satunya gereja yang muncul di abad ke-17 yang masih menggunakan sabat Yahudi, yaitu hari Sabtu. Sedangkan semua sudah berubah sejak awal abad kedua. Dan ini tidak mungkin, perubahan ini tidak mungkin dilakukan hanya orang Kristen yang karena tidak mau berbakti di hari Sabtu lalu mengubahnya menjadi hari Minggu. Ini juga mungkin tidak hanya keputusan dari sebagian rasul. Misalnya hanya Petrus dan Yakobus mungkin yang setuju, yang lain tidak setuju. Atau hanya dengan Yohanes, yang lain tidak setuju. Tidak, tapi semua rasul-rasul pasti setuju dan mengubahnya secara bersama-sama. Karena kalau tidak, gereja saat ini pasti akan kacau balau karena ada yang beribadah hari Sabtu, ada yang beribadah hari Minggu. Jadi semua rasul-rasul pasti sepakat juga. Mereka sama-sama mengubah sabat dari Sabtu ke Minggu. Dan karena itu, gereja mula-mula secara universal itu melakukan kebaktian di hari Minggu. Dan ini hanya bisa terjadi kalau semua rasul-rasul mengubahnya. Dan mereka tidak mungkin mengubah berdasarkan kemauan atau pemikiran mereka sendiri. Mereka pasti mendapat perintah dari Tuhan. Jadi jelas bahwa di balik berubahnya sabat dari Sabtu ke Minggu itu pasti ada perintah daripada Tuhan. Entah bagaimana mereka mendapatkan itu, tapi jelas ini pasti adalah suatu persetujuan daripada Tuhan kita juga. Dan atas perintah Tuhan, mereka semua rasul-rasul taat dan mengubah sabat dari Sabtu ke Minggu. Saya mengutip lagi kata-kata dari Jewish New Testament. Dia mengatakan seperti ini. Ada dokumentasi yang baik bahwa gereja-gereja dari orang-orang non-Yahudi telah memelihara hari Minggu sebagai suatu hari kebaktian sejak masa yang sangat awal. Secara khusus Ignatius, penulis awal abad kedua. Jadi ini sangat berdekatan dengan Yohanes, karena Yohanes satu-satunya rasul yang hidupnya lumayan lama, hampir mencapai tahun 100, dan karena dia mati sekitar tahun 96. Dan ini Ignatius ini menulis awal abad kedua, jadi sekitar 100-an tahun. Abad kedua tentang hari Minggu sebagai hari Tuhan. Untuk memperingati hari di mana Yesus bangkit dari kubur, ini kita ketahui sebagai hari Minggu. Itu dari Matius 28 ayat 1 dan Lukas 24 ayat 1. Jadi Ignatius menulis pada awal abad kedua tentang hari Minggu sebagai hari Tuhan.
Jadi awal abad kedua saja sudah jelas bahwa mereka sudah berbakti di hari Minggu untuk memperingati di mana Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari kubur. Dan ini jelas bahwa sejak awal abad kedua kebaktian sudah dilakukan di hari Minggu sebagai Sabat Kristen. Thomas Watson, Agustinus dan Innocentius dan Isidore menganggap pemeliharaan Sabat Injil kita sebagai penetapan rasuli dan menegaskan bahwa berdasarkan praktek rasul-rasul hari ini harus dipisahkan untuk penyembahan atau ibadah ilahi. Apa yang dilakukan rasul-rasul mereka melakukan oleh otoritas ilahi karena mereka diilhami oleh Roh Kudus. Thomas Watson lagi, gereja mula-mula sangat meninggikan hari Tuhan yang sekarang kita rayakan, merupakan lencana yang besar dari agama mereka untuk menghormati hari ini. Ignatius, Bapak Gereja yang paling kuno yang hidup pada zaman Yohanes Sang Rasul, mengatakan kata-kata ini. Hendaklah setiap orang yang mengasihi Kristus menguduskan hari pertama dari suatu minggu, hari Tuhan. Jadi Ignatius yang hidupnya sangat berdekatan dengan Yohanes, Rasul Yohanes, itu mengatakan bahwa supaya semua orang yang mengasihi Kristus harus menguduskan hari pertama dari suatu minggu, dan ini adalah hari Tuhan atau hari Minggu. William Barclay, pada awal abad kedua hari Sabat telah ditinggalkan dan hari Tuhan diterima sebagai hari Kristen. Jadi Sabat orang Yahudi sudah ditinggalkan dan hari Tuhan diterima sebagai hari Kristen atau hari Sabat orang Kristen. Jadi sejak awal abad kedua saja semua orang Kristen sudah beribadah, sudah berbakti di hari Minggu. Homer Hailey, dia menulis kata-kata atau menulis dari kutipan dari bapak-bapak gereja. Dia mengatakan seperti ini. Penulis-penulis sebelum Nisea, ini tahun 325, yang menulis setelah Yohanes mengikuti pola yang konsisten dalam menganggap hari pertama, hari Tuhan, hari kebangkitan, dan hari pertemuan Minggu sebagai identik. Jadi hari pertama, hari Tuhan, hari kebangkitan, hari pertemuan, Minggu sebagai identik. Itu sama. Jadi bisa hari pertama, hari Tuhan, hari kebangkitan, hari pertemuan, hari Minggu itu sebagai identik. Ignatius 30-100 Masehi. Jadi ini hampir hidupnya sama dengan Rasul Yohanes. Dia lahir tahun 30 dan mati tahun 107 Masehi. Dan Yohanes masih hidup sekitar tahun 90-an. Jadi ini masih berdekatan, sangat berdekatan dengan hidupnya Rasul Yohanes. Dia menulis, hendaknya setiap teman Kristus memelihara hari Tuhan sebagai suatu perayaan, hari kebangkitan Ratu dan kepala dari semua hari dari suatu minggu. Itu yang ditulis oleh Ignatius. Justin, ini tahun 110 sampai 165 Masehi. Ini masih abad kedua, menulis tentang hari di mana orang-orang kudus bertemu untuk kebaktian, menyebutnya sebagai minggu, hari yang pertama, dan Yesus Kristus juru selamat kita bangkit dari antara orang mati pada hari yang sama. Berikut The Teaching of the 12 di tahun 120 sampai 190 Masehi. Ini juga masih abad kedua. Tetapi setiap hari Tuhan kamu berkumpul dan memecahkan roti. Di setiap hari Tuhan kamu berkumpul dan memecahkan roti. Clement lagi di tahun 153 sampai tahun 217 Masehi.
menulis menentang Gnostik, mengidentikan hari Tuhan dengan kebangkitan, dengan berkata, ia dalam penggenapan ajaran atau perintah sesuai dengan Injil memelihara hari Tuhan, memuliakan kebangkitan Tuhan. Tertulian tahun 145 sampai 220 Masehi. Ini sudah masuk abad ketiga, mengidentikan atau menyebut hari Tuhan sebagai setiap hari ke-8. Ini juga adalah hari Minggu. Yang berikut, Constitution of the Holy Apostle tahun 250 sampai 325. Dan pada hari kebangkitan Tuhan yang adalah hari Tuhan, bertemulah dengan makin rajin. Dan pada hari kebangkitan Tuhan, yaitu hari Tuhan, kumpulkanlah dirimu bersama-sama tanpa gagal. Artinya jangan pernah gagal untuk bertemu. Jadi dari bapak-bapak gereja ini jelas bahwa semua orang Kristen mula-mula abad kedua, ketiga itu sudah melakukan kebaktian di hari Minggu dan sudah meninggalkan Sabat Yahudi yang adalah hari Sabtu. Dan karena itu mereka beribadah di hari pertama atau hari ke-8 sebagai peringatan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus juga. Jadi jelas bahwa orang-orang Kristen setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengubah Sabat bukan lagi hari Sabtu, tapi sudah menjadi hari Minggu yang adalah Sabat orang Kristen. Nah, saudara-saudara, meskipun seperti itu, tapi tetap ada keberatan. Tetap ada keberatan dari orang-orang yang menolak bahwa Sabat yang adalah hari Sabtu itu diubah menjadi hari Minggu. Tetapi bagaimanapun dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Rasul Paulus pun tetap berbakti pada hari Sabat atau hari ke-7 setelah kebangkitan Yesus. Jadi mereka menggunakan ayat-ayat kitab suci yang menunjukkan bahwa Rasul Paulus setelah kebangkitan Yesus pun masih berbakti di hari Sabatnya orang Yahudi. Kalau dari atas kita sudah belajar bahwa setelah kebangkitan Yesus, orang-orang Kristen mula-mula sudah berbakti di hari Minggu. Tapi kenapa di beberapa ayat yang ada ini, kenapa Paulus masih berbakti di hari Sabat atau hari ke-7 atau hari Sabatnya orang Yahudi? Dan ini terjadi setelah kebangkitan Yesus. Mari kita perhatikan ayat-ayatnya. Kisah 13 ayat 14. Dari Perga mereka ini Paulus dan kawan-kawan, melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia pada hari Sabat. Mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Ingat, setiap ada kata hari Sabat di baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu semua adalah Sabat orang Yahudi. Tidak ada Sabat orang Kristen. Jadi kalau ada hari Sabat di situ, semua adalah hari Sabat orang Yahudi. Jadi di sini ada kata hari Sabat, ini hari Sabat Yahudi. Dan di sini dikatakan bahwa pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat. Kisah 13 ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Kisah 13 ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Kisah 16 ayat 13 lagi. Pada hari Sabat kami ini Paulus dan Silas, keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Kisah 17 ayat 2. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci.
Yang terakhir Kisah 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi dari beberapa ayat ini, dari ayat-ayat ini jelas bahwa di setiap hari Sabat Paulus dan juga kawan-kawan atau rekan-rekannya itu masih mengunjungi atau masih beribadah pada hari Sabat orang Yahudi. Nah, apakah memang benar bahwa Paulus masih menjalankan atau masih berbakti pada sabatnya orang Yahudi, yaitu hari Sabtu, dan lalu tidak berbakti pada hari Minggu seperti kebiasaan mereka yang sudah mereka lakukan, seperti yang dua ayat yang kita pelajari di atas? Nah, kalau kita diserang menggunakan ayat-ayat seperti ini yang menunjukkan Paulus dan rekan-rekan atau teman-temannya yang beribadah di hari Sabat orang Yahudi, maka kita bisa menjawabnya. Dan jawabannya ada dua. Dan dari ada dua kemungkinan jawaban ini. Yang pertama adalah kita bisa menjawab, ini merupakan masa peralihan dari Sabat Yahudi atau hari ketujuh, yaitu hari Sabtu, ke Sabat Kristen, hari pertama atau Minggu. Sehingga orang-orang Kristen Yahudi, termasuk Paulus, beribadah baik pada hari ketujuh, hari Sabtu, maupun pada hari pertama atau Minggu. R.L. Dabney mengatakan, setelah penegakan dari sistem agama yang baru, orang Kristen yang bertobat dari antara orang-orang Yahudi pada umumnya mengkombinasikan praktek dari agama Yahudi dengan bentuk-bentuk dari kekristenan. Mereka memelihara atau menghormati hari Tuhan, baptisan, dan perjamuan kudus. Tetapi mereka juga terus memelihara hari ketujuh, Paskah, dan sunat. Dalam gereja-gereja campuran Asia Kecil dan di Barat, sebagian saudara-saudara pergi ke sinagog pada hari Sabtu dan ke pertemuan atau kebaktian gereja pada hari Minggu, memelihara kedua hari secara agamawi. Jadi kemungkinan pertama ini adalah Paulus dan orang-orang di sana itu ada di masa peralihan dari sabatnya orang Yahudi ke sabatnya orang Kristen, sehingga masih melakukan kedua-duanya, beribadah di hari Sabtu dan juga beribadah di hari Minggu. Nah, tapi saudara-saudara, jawaban yang pertama ini kurang kuat atau kita bisa saja kurang setuju dengan ini, karena tidak mungkin bahwa Paulus pun masih melakukan atau memelihara baik sabat Yahudi maupun sabat orang Kristen, dan masih melakukan kedua-duanya, beribadah hari Sabtu dan juga di hari Minggu. Nah, itu argumentasi yang pertama. Yang kedua, dan ini merupakan argumentasi yang saya terima atau yang lebih dapat dipercaya. Paulus pergi ke tempat ibadat Yahudi itu bukan dengan tujuan berbakti. Jadi semua ayat-ayat yang tadi yang kita telah baca, Paulus pergi ke tempat ibadat Yahudi itu bukan dengan tujuan berbakti, tetapi untuk memberitakan Injil. Kalau ia pergi ke sana pada hari pertama atau Minggu, tidak akan ada siapa-siapa di sana. Jadi tujuan Paulus pergi di sabatnya orang Yahudi untuk berbakti di sana, sebenarnya tujuan Paulus bukan dia pergi sekedar berbakti di sana, tapi dia pergi di sana untuk memberitakan Injil. Jadi tujuan Paulus pergi sana untuk memberitakan Injil. Kalau Paulus pergi di sabat orang Kristen, yaitu hari Minggu, maka tempat ibadat orang-orang Yahudi itu tidak ada orang di sana. Tidak ada siapa-siapa di sana.
Karena itu Paulus pergi hari Sabtu sesuai dengan hari kebaktian orang-orang Yahudi. Jadi dia pergi di sana bukan untuk berbakti, tapi untuk memberitakan Injil. Sama juga kalau kita pergi ke gereja orang-orang Advent dan kita mau pergi memberitakan Injil di sana, kita pergi ke sana di hari Minggu, kita tidak akan menemukan ada orang di gereja mereka, karena mereka berbakti di hari Sabtu. Karena itu, kalau mau pergi memberitakan Injil di sana, mau melayani dan memberitakan Injil di sana, harusnya pergi pada jam kebaktian mereka, yaitu hari Sabtu. Nah, ini pula yang dilakukan oleh Paulus dan rekan-rekannya. Jadi, Paulus harus pergi pada hari kebaktian Yahudi, yaitu hari ke-7 atau hari Sabtu. Dan memang kalau saudara perhatikan semua ayat di atas, di mana Paulus kelihatannya berbakti pada hari Sabtu atau hari Sabatnya orang Yahudi, ia selalu memberitakan Injil atau firman Tuhan. Kisah 18 ayat 4 tadi. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi tujuan Paulus pergi di sana adalah untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi bukan tujuannya untuk beribadah. Poin E, perubahan dari Sabtu ke Minggu ini perlu untuk mengingat penebusan dosa kita oleh Kristus. Thomas Watson. Alasan yang agung untuk mengubah Sabat Yahudi menjadi hari Tuhan adalah bahwa ia mengingatkan kita akan misteri penebusan kita oleh Kristus. Alasan mengapa Allah mengadakan Sabat yang lama adalah sebagai peringatan tentang penciptaan. Tetapi sekarang ia telah membawa hari pertama dari minggu sebagai gantinya untuk mengingat tentang suatu pekerjaan yang lebih mulia daripada penciptaan, yaitu penebusan. Pekerjaan penciptaan itu besar, tapi pekerjaan penebusan itu lebih besar. Jadi Sabatnya orang Yahudi hari ke-7 itu berkenaan dengan hari penciptaan atau memperingatkan tentang penciptaan. Karena 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan hari ke-7 dia beristirahat dan menguduskannya. Tapi Sabat orang Kristen hari pertama dari minggu adalah sebagai ganti dari bagaimana Kristus yang telah menyelesaikan pekerjaan penebusannya. Dan di hari kebangkitannya kita melakukan Sabat orang Kristen, yaitu hari Minggu yang sesuai dengan hari kebangkitannya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini merupakan bagian penting untuk diingat kalau saudara menghadapi orang Advent yang berkeras bahwa hari untuk berbakti haruslah Sabtu yang merupakan hari Sabat perjanjian lama. Jadi semua argumentasi, semua yang kita pelajari dari yang pertama sampai yang hari ini, itu merupakan bagian yang penting untuk kita. Jika nanti kita bertemu dengan orang Advent yang bersikeras untuk tetap melakukan kebaktian hari Sabat atau hari Sabtu dan tidak mau mengubahnya menjadi hari Minggu yang adalah hari Sabat orang Kristen. Nah, saudara-saudara sekalian, meskipun sudah banyak ayat baik secara implisit maupun eksplisit tadi yang begitu kuat bagaimana Paulus yang berkumpul bersama orang-orang percaya mula-mula yang memecahkan roti, perjamuan kudus dan sebagainya. Tapi tetap masih ada satu ayat sukar yang sebenarnya seolah-olah menunjukkan bahwa dalam perjanjian baru pun Sabat tetap adalah hari Sabtu, yaitu sama dengan Sabat perjanjian lama. Jadi ayat ini juga biasa dipakai oleh orang-orang Advent untuk menyerang kita yang berbakti di hari Minggu bahwa sebenarnya Sabat Sabtu
masih berlaku. Itu ada dalam Matius 24 ayat 20. Matius 24 ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Nah, mereka di sini disuruh berdoa supaya hal itu tidak terjadi pada musim dingin dan tidak terjadi pada hari Sabat. Nah, hal itu di sini itu sebenarnya hal apa? Nah, kalau kita perhatikan konteks dari Matius 24, kita di sana melihat bagaimana sebenarnya itu merujuk kepada dua peristiwa. Yang pertama kedatangan Yesus yang kedua kali, dan yang kedua adalah penghancuran Yerusalem di tahun 70 Masehi. Jadi di Matius 24 itu bisa merujuk kepada dua peristiwa. Merujuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali dan juga bisa merujuk kepada penghancuran Yerusalem di tahun 70. Nah, dan ini kelihatannya menunjuk pada zaman setelah Yesus, yaitu ayat ini menunjuk pada penghancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Jadi para murid tetap harus memelihara Sabat Sabtu, karena kalau tidak, apa pedulinya tindakan melarikan diri itu dengan hari Sabat? Tetapi sebetulnya artinya tidak demikian. Jadi di sini dikatakan berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Jadi mereka tidak boleh melarikan diri kalau itu jatuh pada musim dingin dan juga pada hari Sabat. Kalau pergi atau jatuh pada musim dingin penghancuran Yerusalem, maka mereka akan keluar dan pada waktu itu musim dingin dan pasti mereka akan mati kedinginan. Dan juga kalau pada hari Sabat mereka juga tidak boleh melarikan diri, karena pada hari Sabat mereka tidak boleh membawa apapun, bahkan keluar pun tidak boleh, karena itu melanggar Sabat. Nah, apakah artinya seperti itu? Sebenarnya tidak, saudara. Arti yang benar adalah sebagai berikut. Yang dimaksud dengan hari Sabat di sini bukanlah Sabat Kristen atau Minggu, tetapi Sabat Yahudi atau Sabtu. Karena dalam kitab suci kita, kata Sabat tidak pernah menunjuk pada hari Minggu, tetapi selalu menunjuk pada hari Sabtu. Orang Kristen sebetulnya sudah tidak terikat lagi dengan hari Sabat Yahudi, karena sejak kebangkitan Yesus, bagi orang Kristen hari Sabat adalah hari Minggu. Jadi ditinjau dari sudut orang-orang Kristen itu, sebetulnya tidak jadi soal kalau hal itu terjadi pada hari Sabat Yahudi atau Sabtu. Karena bagi mereka tidak ada larangan apa-apa pada hari itu. Tetapi perlu diingat bahwa orang-orang Yahudi yang bukan Kristen masih memegang hari Sabat Yahudi atau Sabtu itu. Sehingga mereka tidak mau berjualan dan mereka bahkan menutup atau mengunci pintu-pintu gerbang kota pada hari itu. Karena itu, kalau hal itu terjadi pada hari Sabat Yahudi atau Sabtu, maka orang-orang Kristen yang melarikan diri itu untuk itu tidak akan bisa membeli makanan maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain, dan juga tidak bisa memasuki kota-kota dalam perjalanan mereka. Ini pasti akan menyukarkan mereka dalam melarikan diri itu. Jadi arti dari ayat ini bukanlah mereka masih terus memelihara Sabat orang Yahudi, tapi artinya adalah mereka melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Karena kalau sampai pada hari Sabat, ingat orang-orang Yahudi yang bukan orang Kristen, mereka tidak melakukan apapun hari Sabat. Mereka tidak berjualan, dan kalau mereka tidak berjualan, pada waktu orang-orang Kristen ini melarikan diri, mereka mau beli apa untuk persediaan mereka? Tidak ada, karena tidak ada orang yang berjualan. Juga kalau mereka masuk ke kota, juga tidak bisa, karena pintu-pintu gerbang sudah ditutup. Jadi mereka tidak bisa melarikan diri kalau pada hari Sabat orangnya Yahudi waktu itu. Jadi ini bukan
masalah sebenarnya bagi orang Kristen yang melarikan diri pada waktu pengepungan di penghancuran Yerusalem pada tahun 70 itu. Jadi mereka mau lari, tapi jangan jatuh pada hari Sabat, karena mereka tidak bisa membeli makanan, kebutuhan dan keperluan mereka di dalam mereka melarikan diri itu. Jadi itu artinya bukan berarti mereka masih memelihara Sabat orang Yahudi, tapi mereka harus berdoa supaya waktu itu, waktu penghancuran itu tidak jatuh di hari Sabatnya orang Yahudi, supaya mereka bisa melarikan diri dan tidak menyukarkan mereka di dalam membeli kebutuhan-kebutuhan makanan minuman yang mereka perlukan selama mereka berlari menjauhkan diri. Karena itu saudara, jadi ayat ini tidak berarti bahwa orang Kristen tetap memelihara hari Sabat Yahudi, yaitu hari Sabtu. Hari Sabat akan menyukarkan orang-orang Kristen dalam melarikan diri. Bukan karena orang-orang Kristen tetap memelihara hari Sabat itu, tetapi karena orang-orang Yahudi yang non-Kristen tetap memelihara hari Sabat itu. Jadi, kalau ada serangan dari orang-orang Advent yang menyerang bahwa orang-orang yang masih memelihara Sabat atau Sabatnya orang Yahudi, yaitu hari Sabtu, dengan menggunakan Matius 24 ayat 20 ini, kita bisa menjawabnya tanpa memperkosa ayat, tanpa kita mengada-ngada dan sebagainya, tapi kita bisa menafsirkannya dengan baik dan menjelaskannya tanpa memperkosa ayat dari Matius 24 ayat 20 ini. Jadi jelas bahwa Sabat orang Yahudi yang adalah hari Sabtu sebenarnya sudah berubah menjadi Sabat orang Kristen, yaitu hari Minggu. Dan karena itu kita tidak lagi beribadah di hari Sabtu sebagai Sabatnya orang Yahudi, tapi sebagai Sabatnya orang Kristen. Dan itulah serangkaian penjelasan dari bagaimana poin pertama, yaitu perubahan dari Sabat orang Yahudi, yaitu Sabtu ke Minggu. Dan sudah banyak hal yang kita pelajari dan argumentasi-argumentasi yang mungkin menjadi serangan bagi kita. Dan kita bisa menjawab itu dan semakin memperkuat bahwa Sabat orang Kristen itu bukan lagi sama seperti Sabat orang Yahudi yang adalah hari Sabtu, tapi sudah berubah menjadi Sabat Kristen atau hari Tuhan atau hari kebangkitan, yaitu hari Minggu. Dan karena itu ini adalah alasan mengapa kita berbakti di hari Minggu. Kenapa kita harus berbakti di hari Minggu? Ini adalah alasannya. Karena sejak kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, semua gereja secara universal itu sudah berbakti di hari pertama di tiap-tiap minggu. Dan ini adalah hari Minggu. Dan karena itu sampai sekarang kita masih beribadah atau berbakti di hari Minggu. Karena memang Sabat yang adalah Sabtu sudah berubah menjadi Sabat Kristen, yaitu hari Minggu. Jadi kita berbakti, beribadah di hari Minggu itu tidak ada masalah, karena adanya beberapa kejadian atau fakta bahwa sebenarnya Sabat dari Sabtu sudah berubah menjadi hari Minggu. Dan pelajaran kita sudah selesai di bagian yang pertama dan akan dilanjutkan di bagian yang kedua, dan itu akan dilanjutkan oleh Amajid